Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Hari ini kita lanjut pembahasan yang kemarin ya. Kita sudah belajar proses-proses dalam termodinamika. Nah, sebelum mulai, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Berdoa masing-masing, lalu dibuka buku paketnya, halaman yang proses-proses termodinamika tuh kemarin halaman berapa? Halaman 114 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang secara teorinya gitu ya. Kita belajar tentang isobarik, isotermik, isokorik, sama adiabatik. Itu kan kemarin di videonya kalian menyimaknya masih berupa teorinya gitu, dan sudah Miss kasih latihan soal juga tentang teorinya. Nah, hari ini kita coba untuk membahas contoh soal yang hitung-hitungannya ya, supaya lebih paham. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bahas dulu tentang isobarik ya. Kita ulas sebentar. Isobarik itu ada kata bar, berarti yang tetap apanya? Tekanannya ya, tekanannya yang tetap. Kemudian rumusnya apa? Yaitu mencari usaha pada sistem termodinamika yang mengalami proses isobarik itu W sama dengan P dikali delta V, atau delta V-nya kan perubahan volume tuh, berarti didapat dari V2 dikurang V1 ya. Jadi W sama dengan P dikali V2 dikurang V1, atau kalau misalkan dari grafik gitu ya, tinggal dicari luas daerahnya. Ini sama kayak yang nyari usaha pada sistem termodinamika yang awal tuh ya, yang misalkan bentuk bangunnya apa, apakah persegi panjang, mungkin segitiga, atau mungkin bisa jadi trapesium yang kayak gitu ya. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Ada sejumlah gas ideal mengalir dengan proses isobarik ya, isobarik, tekanannya tetap, di mana nilai tekanannya adalah 2 atm. Kemudian ada perubahan volume ya, dari 1,5 liter menjadi 2 liter. Tentukan usaha luar oleh gas tersebut ya. Nah, perlu diingat ya, bahwa usaha itu joule, tekanannya harus dalam Pascal atau N per M kuadrat. Ingat, kalau masih dalam ATM, ATM itu singkatan dari atmosfer ya, diubah menjadi Pascal itu adalah 10 pangkat 5 ya. Nah, sementara volumenya harus dalam meter kubik ya. Kalau misalkan masih dalam liter, diubah. Ingat, liter itu setara dengan desimeter kubik. Nah, sementara dari desimeter ke meter itu naik apa turun? Naik ya, naik 1, tapi karena pangkat 3, karena kubik ya, berarti pangkat min 3 ya. Gitu. Nah, supaya lebih paham yang ini ya, coba kita pindahkan ke coret-coretan ya. Oke, kita tulis dulu seperti biasa, diketahui ya. Oke, sepertinya ini kurang dekat. Bentar. Oke, contoh ya, diketahui ya, yang diketahui tadi pada proses isobarik di mana tekanannya itu P itu masih dalam atm ya. Ingat, langsung diubah. Ingat bahwa 1 atm itu adalah 10 pangkat 5 Pascal, sehingga ini 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian V berubah dari 1,5 liter menjadi 2 liter. Berarti volume mula-mula V1-nya 1, liter. Ingat ya, 1, liter itu 1,5 desimeter pangkat 3. Nah, diubah menjadi apa? Menjadi meter pangkat 3. Ingat ya. Kalau ditanggangin kan ini meter, desimeter, sentimeter. Kita dari dm ke m. Dm ke m apa? Naik ya. Naiknya 1. Berarti kan karena naik berarti kan min. Tapi ingat, ini kubik pangkat 3, berarti min 1 tangganya berarti nilainya 3, berarti min 3. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, V2-nya juga kayak gitu. V2-nya adalah 2 liter. Oh, berarti 2 liter itu 2 desimeter kubik, sama dengan
2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik gitu. Nah, yang ditanya adalah usahanya. Berarti apa? W. Nah, di sini kita jawab ya pakai rumusnya apa? W sama dengan P dikali delta V. Berarti P kali V2 kurang V1. Berarti P-nya 2 kali 10 pangkat 5. V2 kurang V1. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti ini nilainya berapa? 2 kali 10 pangkat 5 kali. Nah, kalau pengurangan, lihat. 10 pangkatnya nilainya harus sama. Ini kan 10 pangkat min 3, berarti tetap 10 pangkat min 3 harus sama ya. Ingat, ini, yang ini sama ini harus apa? Harus sama. Ya, kalau dia udah sama, yang ini sama ini baru bisa dikurangin ya. Kan udah sama nih, berarti 10 pangkat min 3, 2 dikurang 1,5 berarti 0,5. Nah gitu, nah tinggal dikali 0,5 kali 2 atau setengah dikaliin 2 berapa? 1 kan ya, 1 kali 10 ini pangkat 5. Nah ini kan pengurangan ya, kalau pengurangan harus sama nih, tapi ini perkalian. Kalau perkalian artinya pangkatnya 5 sama dikurangin 3, berarti ya 1 kali 10 pangkat 5 dikurang 3 2, satuannya apa? Joule ya, joule. Kayak gitu ya, masih gampang, ini masih mirip kayak materi yang sebelumnya kayak gitu. Nah, berikutnya kita bahas yang proses berikutnya ya. Nah, untuk proses yang kedua itu kan prosesnya isotermik ya. Ingat, termik, thermal berarti panas, berarti suhunya yang tetap ya. Di sini rumusnya itu W sama dengan nRT ln dikali V2 per V1, dimana gambar grafiknya kayak gini ya kalau isotermik. Nah, ini contoh soalnya adalah kayak gini ya. Ada suatu gas helium di mana nilai MR-nya yaitu 4 gram per mol ya, sebanyak 8 gram nih si gas heliumnya mengalami ekspansi isotermik ya dari 2 liter menjadi 4 liter. Berarti V1-nya 2 liter, V2-nya 4 liter pada suhu 47 derajat Celcius ya. Yang ditanya usaha yang dilakukan gas helium sebesar berapa. Nah, itu kan diketahui ln 2 nilainya sekian gitu. Nah, kita balik dulu ke sini sebentar nih, kan ada N ya. N itu apa? Jumlah mol. Jumlah mol. R-nya ini apa? R-nya adalah konstanta gas 8,314 joule per mol Kelvin ya. Jadi ini suhunya dalam Kelvin ya. T-nya adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Ln ya, ln ini ada ya di kalkulator gitu ya. Emang nilainya nggak bisa kita hafalin yang kayak makan 2 kali 2 berapa gitu, emang lebih mudah pakai kalkulator. Nah, di sini kan ln dari V2 per V1, ln dari volume akhir dibagi volume awal. Nah, makanya di sini udah diketahui nih ln 2 adalah sekian gitu. Jadi nanti tinggal kita masukin, tinggal kita hitung gitu ya. Nah, supaya bisa lebih paham, kita coba pindah ke buku tulis ya. Oke, kita bahas yang nomor 2 tadi ya. Oke, nomor 2 itu tadi yang diketahui apa aja? Tadi ya, gas helium. Ya, kita tulis dulu. Seperti biasa, ini yang diketahui adalah gas helium di mana nilai MR-nya adalah 4 gram per mol. Sebanyak 8 gram. Berarti ini masanya M adalah 8 gram, mengalami ekspansi isotermik ya dari 2 liter menjadi 4 liter. Berarti mulanya 2 liter, V2-nya 4 liter. Kemudian suhunya 47 derajat Celcius. Ingat, harus diubah menjadi Kelvin dengan ditambah 273. Nah, 273 ditambah 47 berapa sih? Coba kita hitung ya. 3 tambah 7 10 kan 0, di sini 1. 7 tambah 4 kan 11, tambah 1 berarti 12, di sini 1, ini 3. Oh, berarti 320 Kelvin. Kemudian diketahui ln
2 adalah 0,693 ya. Yang ditanya apa tadi? Usahanya, berarti si W-nya. Berarti kita jawab ya, kita lihat lagi tadi rumusnya. Silahkan kalian buka PPT-nya ya. W sama dengan N R T ln dari V2 per V1. Nah, N ini dapat dari mana? Nah, cara mencari N di kimia ini ada ya biasanya, yaitu N itu kan apa? Jumlah mol, yaitu rumusnya adalah M dibagi MR ya. Boleh kotakin, ditandain ya, di mana N-nya ini adalah apa tadi? Jumlah mol. M kecilnya adalah massa. Kemudian MR-nya adalah massa molekul relatifnya. Oke. Nah, berarti di sini boleh kita tulis misalkan N, kita jabarin M per MR, terus dikali R dikali ln dari V2 per V1. Oh ya, maaf, T-nya ketinggalan. Berarti kita masukin M kecilnya 8 dalam gram, MR-nya 4 gram per mol. Dalam gram juga, berarti nggak usah kita ubah, tetap 4 gitu ya. Dikali R tadi nilainya berapa? 8,314 ya. Itu kan satuannya joule per mol Kelvin, berarti bener ya, sama-sama mol. Terus T-nya dalam yang Kelvin, berarti kali 320 dikali ln dari V2 kurang V1. Nah, ini kan dibagi nih, satuannya masih sama-sama liter nggak apa-apa, tapi kalau yang tadi tuh ya, yang perkalian tadi, yang nomor 1 harus diubah ya. V2 kurang V1 berarti 4 per 2. Nah, 8 dibagi 4 berapa? 2 dikali 8,314 dikali 320 dikali ln dari 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, tadi kan di soalnya diketahui tuh ln 2 berapa, itu untuk antisipasi kalau memang kalian nggak boleh pakai kalkulator, makanya udah dikasih tahu kayak gitu. Nah, ini kita hitung nih, 2 kali 8,314 dikali 320 dikali ln 2. Ln 2 tadi di soal udah diketahui kan ya. Tadi 0,693. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, ln itu yang mana sih, Miss? Gitu. Coba kok yang punya kalkulator saintifik ya. Nih, kita nyalain, ln itu yang mana? Nih, ini ln ya. Ln dari berapa? Tadi kan 4 bagi 2, 2. Langsung aja ln 2. Kasih kurung. Terus sama dengan 0,693, sama kan ya, 0,693 kayak gitu ya. Nah, terus kita hitung hasilnya ya, 2 dikali 8,314 kemudian dikali suhunya 320 dikali ln 2 tadi 0,693 ya. Dan hasilnya kira-kira gitu ya, kalau pakai kalkulator itu 3687,425. Satuannya jangan lupa yaitu joule kayak gitu ya. Ini emang agak ribet ya ngitungnya, nggak apa-apa, ini yang penting kalian tahu cara ngitungnya kayak gimana ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalkan memang Miss ada yang salah hitung, nggak apa-apa, kalian ingetin aja supaya kita bisa benerin bareng-bareng. Oke? Nah, untuk berikutnya kita bahas contoh soal yang berikutnya ya. Nah, berikutnya proses isokorik ya. Isokorik ini apanya yang tetap? Yaitu volumenya yang tetap. Rumusnya adalah W sama dengan P kali delta V. Nah, tapi lihat di grafik, secara grafik. Dia kan volumenya tetap, berarti volumenya segini-gini aja ya kan, V1 sama dengan V2. Di sini aja cuman punya satu nilai V. Satu nilai volume, karena volumenya tetap kan, berarti dia justru tekanannya yang berubah nih dari posisi 1 menjadi posisi 2. Misalkan semakin kecil gitu ya, memampat gitu kan, dengan volumenya tetap segini aja, berarti bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan berarti nggak ada perubahan volume kan, karena volumenya sama.
nggak ada perubahan volume, nggak ada delta V, berarti delta V-nya nilainya 0. Atau kalau misalkan kalian mau membuktikan delta V, tadi kan apa? V2 dikurang V1. Nah, ini V2 sama V1-nya aja nilainya sama. Misalkan berapa? Anggap aja di sini anggaplah 2 misalkan nilainya. 2 dikurang 2 berapa? 0. Ya sudah, berarti udah pasti delta V-nya 0. Dikali P, berapapun P-nya, berapapun angka itu kalau dikali 0 nilainya pasti 0. Sehingga kalau isokorik sudah dapat dipastikan usahanya itu adalah nilainya 0 karena tidak memiliki perubahan volume atau volume sistemnya tidak berubah kayak gitu ya. Pokoknya isokorik itu pasti usahanya nilainya 0 karena tidak ada perubahan volume. Nah, untuk contoh soalnya kayak gini ya, biasanya tuh buat ngetes ketelitian aja sih gitu kan. Misalkan nih ya, ada grafik P dan V. P-nya tekanan, V-nya volume ya, mengalami apa? Isokorik. Ya, isokorik volumenya yang tetap. Usaha yang dilakukan gas pada proses dari A ke B. Ingat tadi apa? W sama dengan P dikali delta V. Delta V-nya punya nggak dia? Nggak punya kan? Karena nilainya tetap, V-nya cuma 1, V2 dikurang V1, V2 sama V1-nya sama nilainya 3, itu 3 dikurang 3, 0 gitu kan. Atau kalau misalkan kalian nggak kebayang nih maksudnya gimana sih Miss yang Miss omongin gitu ya, ya udah kita coba coret-coret ya. Oke, ini yang nomor 3 ya. Tadi bentuk grafiknya gini kan, misalkan ini apa? P dalam ATM, kemudian ini V dalam meter kubik gitu. Ininya 5, ininya 2. Kemudian dia ini ya, dari titik A ke titik B. Oh, dia turun ke sini gitu ya, dengan nilai V-nya di sini dia adalah 3 gitu ya. Tentukan nilai usahanya berapa. W sama dengan P dikali delta V, berarti P kali V2 kurang V1 gitu ya. P-nya mana? P-nya dari sini ke sini nih, dari A ke B. Berarti dari 5 ke 2 berapa? Berarti kan ini abis 2 apa? Ada 3. Abis 3 ada 4. Ya, abis 4 ada 5. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 3. Atau kalau mau cara gampangnya, P-nya adalah 5 dikurangi 2, berarti 3. Masih ATM ya kan, berarti 3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Volumenya udah dalam meter kubik ya, berarti tidak perlu diganti. Berarti P-nya nilainya adalah dari 2 ke 5. Tadi berapa? 3 kali 10 pangkat 5 kali V2 kurang V1. Lihat di sini V-nya cuma 1. V1-nya nilainya sama dengan V2, yaitu berapa? 3 satuannya meter kubik dikali 3 ya, dikurangi 3 lagi, berarti 3 kali 10 pangkat 5 berapa? 0. Berarti berapapun kali 0 pasti nilainya 0. Berarti isokorik sudah pasti usahanya nilainya adalah 0. Itu kalau mau pembuktian. Tapi kalau mau cara cepet ya udah pokoknya isokorik mah usahanya pasti 0 kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami sampai sini ya. Berikutnya kita coba bahas yang contoh soal berikutnya ya. Nah, berikutnya ini yang keempat ya, proses adiabatik. Adiabatik itu proses yang tidak ada kalor yang masuk maupun keluar, sehingga nilai Q kalornya nilainya 0. Rumusnya adalah W sama dengan 3/2 NR gitu ya, dalam kurung T1 dikurang T2, T1-nya di depan. Kalau mau T2 yang di depan, berarti di sini ada apa? Ada minusnya ya di sini. Kalau misalkan mau T2-nya di depan, ini ada minus min 3/2 kali NR dalam kurung T2 dikurang T1. Bentuk grafiknya seperti apa? Mirip kayak si si isotermik ya, tapi dia biasanya lebih curam, lebih tajam kayak gitu. Adiabatik tuh lebih miringnya lebih tajam dari si isotermal kayak gitu ya. Nah, di adiabatik ini ada rumus juga ya, kalau misalkan yang diketahui itu misalkan antara tekanan dan volume.
gitu ya, atau bisa juga antara suhu dan volume. Rumusnya apa? Kalau antara tekanan dan volume itu berarti P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Kalau antara suhu dengan volume berarti T sama V, berarti T1 kali V1 pangkat gammanya dikurang 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gammanya dikurang 1. Nah, gamma itu apa sih? Gamma adalah konstanta Laplace, dimana dapatnya adalah dari Cp per CV. Nah, Cp itu apa? C adalah kapasitas kalor, P-nya adalah pada tekanan tetap. Kalau CV, C-nya adalah kapasitas kalor, V-nya adalah pada volume tetap, kayak gitu. Nah, gimana sih cara penggunaan persamaan tersebut gitu ya? Nah, supaya lebih paham, kita coba contoh soalnya ya. Ini, misalkan ada suatu gas sebanyak 7.000 ml. Ya, berarti itu volumenya ya. Bertekanan 250 kilopascal. Berarti itu tekanan ya, P-nya. Mengalami proses adiabatik. Jika gas dikompresi hingga 4.000 ml, tekanan akhirnya sebesar berapa? Diketahui nilai gamma atau tetapan Laplace-nya diketahui ya, di situ 5/3. Nah, ada gas sebanyak sekian. Berarti ini kan volume 1. Tekanannya sekian. Berarti ini tekanan 1. Dikompresi hingga menjadi 4.000 ml. Berarti ini volume yang kedua. Yang ditanya adalah tekanan akhirnya. Berarti si P yang kedua. Berarti kita tahu ini adalah antara ya volume dan tekanan. Nah, kalau yang diketahui volume dan tekanan rumusnya pakai yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Volume dan tekanan, antaranya V dan P. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Oke. Gimana cara ngitungnya? Kita coba ya. Oke, yang nomor 4 tadi soalnya apa? Yaitu gas sebanyak 7.000 ml. Berarti V1-nya di sini adalah 7.000 ml. Kemudian bertekanan 250 kPa. Berarti di sini ada tekanan P1 250 kilopascal. Kemudian mengalami proses adiabatik ya. Jika gas dikompresi sehingga menjadi 4.000 ml gitu ya. Dikompresi hingga 4.000 ml, berarti V2-nya berubah ya di sini 4.000 ml, tekanannya yang akhir P2-nya berapa? Jika diketahui tetapan Laplace-nya adalah 5/3. Oke. Tadi kita sepakat pakai rumus yang pertama ya, antara P dengan V. Antara P dengan V rumusnya adalah P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma juga ya, ini gamma ya, gamma. Nah, karena ini soal perbandingan ya, di sini P-nya dalam kilo pascal, V-nya sama-sama dalam mililiter. Nggak usah kita ganti, nggak apa-apa, yang penting nanti satuan akhirnya sama gitu ya. Nah, kita masukin P1-nya dalam 250 kilo pascal. V1-nya siapa? 7.000 nya pangkat 5/3. Kemudian dalam mililiter gitu ya. Kemudian ini sama dengan, maaf ini rada kegeser ya, P2 yang ditanya dikali V2. V2-nya 4.000, ingat V-nya pangkat ya 5/3 dalam mililiter. Lihat, ini kan sama-sama mililiter ya satuannya, berarti boleh dicoret. Artinya nggak perlu diubah, nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya ya, di sini ada P2. Kemudian ini ada 7.000. Nah, ini kalau yang ditanya P2 berarti kan ini pindah ke sini kan, ke bawah. Berarti ini 250 kilo pascal ya. Berarti ini 7.000 dibagi 4.000-nya kan pangkat 5/3 juga. Berarti tulis di sini 4.000, di sininya pangkat 5/3 kayak gitu ya. Jadi sederhanakan gitu. Kalau bingung ini asal mulanya tadi dari mana sih, Miss? Tulis dulu 250
KPA kan 7.000 pangkat 5/3 ini pindah kan ke sini nih, jadinya 4.005/3 sama dengan P2. Nah ini karena kan sama-sama pangkat 5/3 makanya Miss ganti ini nulisnya gitu, paham ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke sini ya, berarti ini dari sini baru ke sini ya. Oke, ini sama-sama punya 0,3 ini boleh kita coret sehingga, nah sekarang kita tulis ulang di sini 250, berarti nanti satuan akhirnya kilopascal ya. Ini di sini nggak kita tulis dulu, nggak apa-apa. 7/4 di sini pangkat 5/3 sama dengan P2 ya. Nah ini mungkin angkanya agak nggak cantik gitu ya. Kalau misalkan mau pakai operasi di matematika boleh, atau mau pakai kalkulator juga boleh gitu ya. Misalkan ini 250 gitu ya, berarti kan ini 7/4 gitu ya. Ini kan 5/3 artinya adalah kan kayak 1, 5 bagi 3 kan dapat 1 sisa 2, berarti kan 2/3 artinya kita punya 250, 7/4 nya ada 1 gitu ya, berarti 7/4 dikali ini dapat terima dari sini ya, 7/4 lagi pangkatnya berapa, pangkatnya 2/3 kayak gitu, berarti sama dengan P2 gitu. Nah ini boleh kita hitung 250 bagi 4 ini 4, misalkan ini 6, 2, 4, 10, ini 2,5, berarti ini 62, ini dibagi ya, 62,5 kali 7, 7/4 pangkat 2/3. Boleh nih yang 62,5 nya dikali 7, berarti ini 35, 3, 14, 17, 1, ini 43 ya, berarti ini P2, berarti 437,5 dikali 7/4 nya, tapi ini masih pangkat 2/3 sama dengan P2 kayak gitu. Nah tadi kan ini dalam kilopascal kan, berarti ini juga kilopascal kayak gitu ya. Yang penting kalian tahu cara pengoperasiannya. Ini mau disederhanain lagi pakai yang operasi matematika boleh kayak gitu ya. Nah itu tadi adalah 4 contoh soal yang proses termodinamika ya. Nah untuk hari ini cukup ini saja, tugasnya seperti biasa ya, menyalin contoh soalnya di buku catatan. Nanti sewaktu-waktu akan Miss cek ya buku catatannya sebagai nilai portofolio untuk keterampilan kayak gitu ya. Nah silakan disimak lagi videonya jika masih belum paham. Kalau masih belum paham juga silakan ditanyakan ke Miss, boleh di grup atau japri ya, nggak usah takut bertanya. Dan kalau misalkan ada tugas tolong ngumpulinnya yang disiplin ya. Miss kan juga ngasih soal kan paling kalau hitung-hitungan cuma 2 gitu kan, kalau banyak itu kan teori kayak gitu ya. Jadi silahkan lebih disiplin lagi. Terima kasih atas perhatiannya kelas 11. Mohon maaf apabila masih ada salah Miss dalam menjelaskan ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.